Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Ketemu kembali dengan Mogor Rehab di sini. Apa kabar saudara? Semoga saudara dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Saudara, saya kedatangan ini spring bed anak ini ya. Spring bed lajang. Dua buah spring bed sorong ini. Dengan kondisi yang seperti ini saudara. Sudah akan dilakukan pembongkaran ini ya. Inilah dia keadaan aslinya. Seperti ini. Yang punyanya merasa ada yang patah di antara rangka-rangkanya ini ya. Habis itu busa-busanya sudah hilang. Jadi spring udah kendor seperti ini. Ini sudah dia kendor ya. Dan lagi ada yang patah katanya. Kita lihat di ini ada tonjolan seperti ini, entah apa di dalamnya ini. Nanti akan kita perbaiki. Seperti ini keadaannya di bawahnya. Ada yang juga yang patah-patah katanya. Baik, kita akan lakukan pembongkaran saudara untuk memastikan sebenarnya apa penyakitnya. Yang punyanya minta kulitnya ini, lapiknya ini tidak diganti ya, hanya dilakukan perbaikan di bagian dalam aja, sama perbaikan kayu-kayunya yang patah. Baik, langsung kita proses saudara. Seperti inilah hasilnya saudara setelah kita melakukan pembongkaran ya. Kita lihat di bagian sisi yang sebelah sini tuh, itu kelihatan pirnya itu sudah ke dalam, dia patah tuh ya. Mestinya dia kan tegak lurus sama rangka bawahnya, sudah mulai masuk ke dalam tuh, patah, ada lipatan di situ, lipatan pir. Luar biasa ini ya, kita dapati kasus yang seperti ini. Juga untuk yang di bagian sebelah sininya itu pirnya juga udah kacau balau ya. Baik, akan kita coba perbaiki saudara pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan hasilnya nanti bisa kembali normal. Saudara, inilah dia tampilan nyatanya setelah kita bongkar aslinya ya. Ini keadaan pirnya sudah tidak beraturan lagi dah, ini dah kacau balau dah ini ya. Kita lihat nih, pir penyangganya sudah ada di dalam dia. Itu per penyangganya juga itu. Ini juga per penyangganya malah di tengah dia posisinya. Karena sebenarnya dia posisinya di pinggir ya, bisa lari ke tengah dia. Terus kita lihat nih pada patah semua ini ya, seperti ini ya, seperti ini. Luar biasa ini. Bagaimana cara perbaikannya ini? Patah semua dia. Itu satu sisi sebelah sini, sisi sebelah sininya makin parah saudara. Kita lihat ya, luar biasa ini. Ini sudah bertindih seperti ini dia ya. Baik saudara, kita akan coba. Sepertinya kita harus memakai galang baru ini ya, kayu-kayu baru ya. Nanti kita pertimbangkan dulu lah seperti apa prosesnya. Inilah penampakan saudara untuk yang bagian atasnya ya. Yang bagian yang utamanya yang seperti ini. Penampakannya itu ada di patahan di sebelah sini, pas di tengahnya ya. Kita lihat ini ada patahan. Jadi kita akan ganti kayu nanti. Kemudian di bagian sininya juga udah hancur ya, kita akan perbaiki.
untuk yang kondisi yang lainnya masih lumayan bagus ya. Untuk bagian ini nanti akan kita paku kembali, dia ada renggangan di sini ya. Dan untuk pirnya lumayan masih kokoh ini, hanya agak kotor aja. Nanti setelah kita bersihkan kita beri lapisan yang baru, mudah-mudahan sudah rapi dan bersih. Baik, kita lanjut. Jadi saudara, seperti ini kita beri penambahan kayu galang ini ya, keliling ya. Karena apa? Karena pir awalnya itu dia sudah patah-patah dan tidak bisa kita perbaiki lagi. Jadi bagaimana caranya supaya ini tempat tidur ini masih bisa kita pergunakan? Maka kita buat cara baru, yaitu pir jalinan dari pabrik itu kita bongkar. Nantinya kita akan pasang dia per buah ya, antara galang ini, satu galang ini mungkin kita akan kasih sekitar 5 atau 6 baris pir, kemudian berapa buah galang ke sana, dia nanti berapa jumlahnya ya, nanti akan kita jalin dia menggunakan karet ya. Oleh karena itu maka kita menggunakan galang-galang ini untuk dudukan karet-karetnya nanti. Baik, kita lanjut pekerjaannya. Demikian kita buat saudara galang-galangnya untuk penahan karet nanti setelah kita pasangkan pir-pirnya. Mudah-mudahan dengan seperti ini barangnya bisa kokoh ya dan tahan lama. Baik, kita lanjut langkah selanjutnya. Seperti ini saudara pemasangan pir-pir kita ya. Satu galang ini ternyata 8 ya. Kita kemudian ada berapa galang ini, sehingga jumlahnya mungkin sekitar ratusan ya. Seperti inilah kita pemasangan pir-pirnya. Kemudian di atas pir ini nanti akan kita ikat dia dengan karet-karet ban seperti ini. Baik, bagaimana prosesnya saudara? Kita lihat saudara, di sini ada robekan-robekan ya, karena memang dia sudah tua ya, namun masih bagus ya, seperti ini.
banyak sekali kita lihat robekan-robekan dan di tempat-tempat yang seperti ini lagi ya. Nanti akan kita coba tambal dia dengan kain ini ya, dengan kain yang lain kita tambal dia, kita jahitkan ke situ agar supaya barang ini bisa dipergunakan kembali. Baik, kita proses. Kita perhatikan saudara secara keseluruhan ya, pir-pirnya ini masih bagian tengahnya ya sampai ke ujung itu masih bagus ya. Hanya di posisi pinggir sana saja ini yang kita lihat ini kawat-kawat penyangganya sudah tidak pada posisinya ya, sudah lepas, dan ini ada kebengkokan ya, seperti ini juga kebengkokan ya. Tidak posisi normal kembali. Nanti akan kita buat normal kembali dia seperti ini ya. Ini seperti apa nih posisinya ini ya, sudah bengkok seperti ini. Nanti akan kita buat dia standar lagi seperti ini ya. Kalau yang ini masih bagus, masih dia standar seperti ini ya semestinya posisi pir penyangganya, tidak seperti yang ini ya, sudah seperti apa dia bentuknya itu. Baik, kita proses. Demikian saudara, setelah kita melakukan perbaikan di penyangga-penyangga sampingnya ya, semua sudah kita buat normal kembali, maka kita klaim dia seperti ini saudara ya. Kita klaim dia dengan menggunakan hektar boleh, kita tem angin ya, atau menggunakan paku ya. Ini seperti ini paku ini. Kita menggunakan paku 1 inci, kita bengkokkan, kemudian kita klaim dia. Setelah diklaim semua, maka sudah kokoh ya, spring bednya sudah kokoh kembali. Kemudian langkah selanjutnya kita berikan pelapis di atasnya seperti yang sudah ya. Kita lanjut. Seperti inilah saudara hasilnya perbaikan spring bed kita, spring bed sorong kita. Kita lihat ada tempelan-tempelan itu terpaksa kita lakukan ya, karena supaya barangnya masih bisa dipakai, jadi kita tempel aja, nggak apa-apa, nanti ditutup sama spray ya. Seperti ini. Alhamdulillah hasilnya sudah kokoh dia kembali, sudah padat ya. Ini yang yang bagian atasnya seperti ini, sudah rapi kembali dia dan sudah ketat kembali dia ya. Baik saudara-saudara,
Semoga video yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi saudara apabila saudara ingin memperbaikinya sendiri di rumah. Sampai ketemu lagi dengan Bro Rehab pada video-video segmen-segmen berikutnya. Dimohonkan bantuannya di like, di komen, dan di subscribe serta di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.